Shalom, apa kabar semua? Tentunya dalam keadaan sehat ya, puji Tuhan. Pertama-tama Ibu mengucapkan selamat dulu untuk kalian yang sudah naik kelas di sekolah maupun naik kelas di sekolah minggu. Kalian sudah semakin besar, tentunya tanggung jawab kalian juga semakin besar pula. Ya, berarti kalian belajar untuk terus bertanggung jawab. Baik, hari ini kita akan belajar tentang Yesus yang menyembuhkan. Jadi Yesus menyembuhkan dari dulu sampai sekarang ini. Ya, mari kita siapkan hati kita siapkan Alkitab, dan juga siapkan alat tulis kalau perlu untuk mencatat ya. Nah, selanjutnya yuk kita ikuti sekolah minggu hari ini. Semangat! Materi sekolah minggu online kelas Daud dan Paulus, GKSPS Tanjung Karang. Tuhan menyembuhkan sekarang ini. Nas Alkitab diambil dari Keluaran 15 ayat 26, Yesaya 53 ayat 4 dan 5, Yakobus 5 ayat 13 sampai 16. Kita akan mulai sekolah minggu hari ini. Jangan lupa persiapkan Alkitab kalian, persiapkan alat tulis kalian, dan jangan lupa persiapkan hati kalian. Marilah kita bersaat teduh sejenak. Baiklah, sebelum kita memulai sekolah minggu ini, kita akan pujikan dulu nyanyian Oh Sukacitaku. Marilah kita berdoa.
Bapa yang Maha Baik, terima kasih pada kesempatan ini kami boleh berkumpul kembali untuk sekolah minggu hari ini. Persiapkan hati kami semua ya Tuhan, sehingga kami boleh Engkau mampukan untuk mengerti dan melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk semua yang telah Engkau berikan kepada kami semua, kesehatan, kekuatan, sehingga sampai saat ini kami masih diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa dalam surga, kami akan memulai sekolah minggu hari ini. Biarlah Engkau yang menguasai hati kami dan menguasai seluruh perlengkapan kami sehingga kami boleh mengikuti sekolah minggu dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adapun tujuan pembelajaran sekolah minggu hari ini adalah memahami bahwa penyembuhan ilahi diperuntukkan bagi semua pengikut Kristus dan belajar mempercayai kekuatan Allah dalam pencobaan-pencobaan jasmania. Pertama, mengapa kita jatuh sakit? Penyakit bukan hanya akibat dari dosa ketidaktaatan Adam dan Hawa. Kadang-kadang itu terjadi sebagai akibat dari dosa kita sendiri. Kita akan lihat dari Mika 6 ayat 13. Maka aku pun mulai memukul engkau, menanduskan engkau oleh karena dosamu. Dalam ayat ini Allah menjatuhkan hukuman atas Israel karena dosa umat itu. Hukuman ini juga meliputi penyakit. Bila seseorang membahayakan tubuhnya sendiri dengan menggunakan alkohol, obat bius, atau tembakau, dan kemudian mengalami gangguan kesehatan, ia tidak dapat menyalahkan Adam dan Hawa untuk penyakitnya, karena ia berdosa terhadap tubuhnya sendiri, maka ia jatuh sakit. Ada kalanya orang menderita dan tampaknya tidak ada alasan yang jelas. Mari kita buka dari Yohanes 9 ayat 1 sampai 3. Silakan dibuka Alkitab kalian. Yohanes 9 ayat 1 sampai 3. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Pernahkah kalian mengenal seseorang yang dilahirkan dengan cacat bawaan? Tidak ada gunanya untuk mencoba mencari siapa yang bersalah. Ada beberapa penyakit dan penderitaan dalam hidup ini yang tidak mempunyai jawaban yang mudah. Kita hanya harus mempercayai Allah dan mengerti bahwa banyak pertanyaan mengenai penyakit dan kesembuhan yang tidak kita ketahui jawabannya. Pada akhirnya bertujuan untuk memuliakan Allah. Jadi maksudnya adalah semuanya ini terjadi hanya untuk memuliakan nama Allah. Dua, apakah penyembuhan ilahi itu? Dulu bila seseorang jatuh sakit, ia akan meminta dokter keluarga datang. Pasien tidak perlu pergi ke tempat praktek dokter itu. Dokterlah yang datang ke rumah pasien. Itulah yang disebut kunjungan ke rumah. Banyak orang yang dapat tertolong nyawanya karena keahlian dan pengetahuan para dokter yang bijaksana.
Bagaimanapun juga, kita harus menyadari bahwa Allah lah yang memberi para dokter ini pengertian dan kemampuan yang mereka miliki. Kuasa Allah yang mengalir melalui tubuh orang yang sakit itu hingga menghilangkan rasa sakit dan mendatangkan kesembuhan. Seorang dokter Kristen pernah mengatakan, "Saya yang membedah, tetapi Tuhanlah yang menyembuhkan." Hal ini dapat dimengerti bahwa apabila Allah yang membuat tubuh kita, maka Ia dapat mendiagnosis dan menyembuhkan apabila tubuh itu tengah menderita. Bahkan tanpa bantuan dokter atau obat-obatan, kita menyebutnya bahwa ini adalah penyembuhan ilahi. Allah selalu mampu untuk menyembuhkan karena menjadi sifatnya. Marilah kita lihat dari Keluaran 15 ayat 26. Ia berkata, "Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." Sebelum Yesus datang ke dunia untuk menunjukkan kepada kita seperti apakah Allah itu sesungguhnya, kebanyakan orang tidak tahu bagaimana mereka dapat disembuhkan. Kebanyakan orang belum mengerti dengan jelas siapa Allah itu. Tetapi ketika Yesus tinggal di bumi ini, Ia menunjukkan kepada kita bahwa Allah bersedia mengadakan kunjungan ke rumah. Yesus datang ke dunia ini bukan hanya untuk menyelamatkan jiwa kita, tetapi Ia juga datang untuk menyembuhkan tubuh kita. Lebih dari 700 tahun sebelum Yesus lahir, Yesaya melihat apa saja yang tercakup dalam misi Yesus. Marilah kita baca dari Yesaya 53 ayat yang ke-5. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi ketika Yesus menerima cambukan yang menyakitkan pada tubuhnya yang tidak berdosa, sesungguhnya Ia tengah membayar harga bagi kesembuhan kita. Allah mempedulikan jiwa kita, tetapi Ia juga memperhatikan tubuh kita. Dapatkah kalian menyebutkan beberapa mujizat penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus di dalam Alkitab? Oke, Ibu akan sebutkan beberapa, nanti kalian mencari lagi ya. Antara lain adalah Yesus menyembuhkan orang buta dekat Yeriko. Kemudian Yesus menyembuhkan seseorang yang lumpuh di Kapernaum. Kemudian ada lagi, Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Dan masih banyak lagi kesembuhan-kesembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Silakan kalian mencari supaya kamu semakin yakin bahwa Yesus mampu menyembuhkan. 3. Mengapa kita tidak selalu disembuhkan? Rasul Paulus mengatakan bahwa seringkali kita melihat hidup ini seperti memandang wajah kita dalam cermin yang tidak sempurna. Kita tidak selalu melihat segala sesuatu sejelas yang kita inginkan. Ada banyak hal dalam hidup ini yang tidak akan pernah kita mengerti, meskipun kita sudah menjadi sangat terpelajar atau rohani. Menurut kalian, mengapa ada orang yang disembuhkan, sedang yang lain tidak? Apakah Allah mencintai yang seorang itu lebih dari yang lainnya dengan menyembuhkan sebagian orang dan tidak menyembuhkan sebagian lainnya? Tidak. Karena bila ada seorang tokoh yang memiliki iman dan kuasa yang luar biasa, itulah Rasul Paulus. Rasul Paulus sendiri diganggu oleh
sesuatu yang disebutnya duri di dalam dagingku. Mungkin ini merupakan suatu penyakit yang menimbulkan rasa sakit. Meskipun kita tidak tahu secara pasti, dan meskipun dia berdoa kepada Tuhan sampai 3 kali agar dibebaskan daripadanya, karena sesuatu alasan Tuhan memutuskan untuk tidak membebaskan dia. Marilah kita baca dari 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jadi kadang-kadang, meskipun Allah memiliki kuasa untuk menyembuhkan dan kita memiliki iman, mungkin Ia tidak segera atau sama sekali tidak menyembuhkan kita. Mungkin suatu hari Ia akan memberitahu alasannya kepada kita. Bagaimanapun juga, percayalah bahwa Allah mengatur kehidupan kita dan Ia tahu apa yang dilakukannya. Ia akan memberi kita kebijaksanaan dan kekuatan untuk mengatasi keadaan apapun yang kita jumpai dalam hidup ini. 4. Bagaimana kita dapat menerima kesembuhan? Tadi kita sudah melihat bahwa kesembuhan seperti keselamatan datang melalui kematian Kristus. Dan sama seperti kita tidak dapat mengusahakan keselamatan, kita juga tidak dapat mengusahakan kesembuhan. Hal itu adalah suatu pemberian dari Allah. Tentu saja kita harus merawat tubuh kita dengan sebaik-baiknya, dengan cara makan makanan yang sehat, berolahraga, dan menghindari hal-hal yang merusak kesehatan. Walaupun demikian, kita kadang-kadang jatuh sakit. Ketika Yesus masih di dunia, Ia menyembuhkan orang dengan berbagai cara. Kadang-kadang Ia meletakkan tangannya di atas kepala si penderita. Pada kesempatan lain, Ia mengucapkan kata-kata kesembuhan kepada orang yang berada beberapa kilometer jauhnya. Suatu kali Ia bahkan membuat adonan dari lumpur untuk melumuri mata seorang buta. Sampai hari ini Allah masih menggunakan berbagai cara untuk menyembuhkan. Mungkin kalian mengenal orang yang menjadi sembuh karena ia tiba di rumah sakit tepat pada waktunya. Mungkin yang lainnya menjadi sembuh ketika sedang membaca Alkitab. Salah satu cara utama yang dipakai Yesus untuk menyembuhkan pada zaman sekarang adalah melalui pelayanan gereja setempat. Mari kita baca Alkitab kita dari Yakobus 5 ayat 14 dan 15. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penetua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskan dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Bukan hanya iman kita yang mendatangkan kesembuhan, doa dan iman adalah penting.
namun Tuhanlah yang menyembuhkan, bukan orang yang berdoa. Kadang-kadang kesembuhan dapat terjadi dengan seketika. Pada kesempatan lain, kesembuhan itu terjadi setelah beberapa waktu. Tetapi kalian boleh percaya bahwa Allah dapat dan mau menyembuhkan umat-Nya. Ia mengasihi kita dan Ia masih mengadakan kunjungan ke rumah. Ayat hafalan pada hari ini diambil dari Yesaya 53 ayat yang kelima. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kesimpulan pada hari ini yang dapat kita ambil adalah, yang pertama, apabila kalian jatuh sakit, mintalah kepada Yesus untuk menyembuhkan kalian. Yang kedua, jangan percaya bila ada orang yang mengatakan bahwa Yesus tidak lagi menyembuhkan seperti dulu. Ia masih menyembuhkan. Ia masih sama seperti dulu. Bila kalian sakit atau ingin mewakili seseorang yang sakit, jangan ragu-ragu untuk meminta pendeta atau salah seorang diaken untuk berdoa bagi kalian. Jangan batasi kuasa kesembuhan Allah hanya pada tubuh jasmani kalian. Karena Ia tidak hanya mampu menyembuhkan tubuh itu, tetapi juga mampu memulihkan bidang-bidang lainnya. Ia dapat menyembuhkan hubungan atau emosi atau hati yang patah dan pikiran yang bingung. Tidak ada satu bidang pun dalam kehidupan kita yang luput dari perhatiannya atau yang tidak mampu dipulihkannya. Tugas hari ini adalah kalian diminta untuk memainkan sebuah game. Kemudian, link game akan dibagikan di WA grup kelas. Kemudian, keterangan selengkapnya tentang bagaimana cara bermain itu nanti akan Ibu bagikan di WA grup kelas. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini yang boleh mengingatkan kami untuk terus bersandar hanya kepadamu, berharap hanya kepadamu. Dan kami belajar untuk yakin bahwa hanya Engkaulah tabib yang luar biasa yang mampu menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam diri kami. Bapa di dalam surga, terima kasih. Biarlah kami boleh terus belajar tentang firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang kami bersekolah minggu pada hari ini. Dan kami akan akhiri doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, terus semangat hadir sekolah Minggu. Tuhan Yesus memberkati.